Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional tahun 2023, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zulkarnain Wahab. Saya seorang guru di SD Negeri Pondok Bambu 14 Pandi, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman belajar saya bersama dengan peserta didik mengikuti kurikulum Merdeka di kelas 5. Pada pembelajaran kurikulum Merdeka, filosofi Ki Hajar Dewantara adalah acuan bagaimana seorang guru memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ada banyak hal yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran melalui kurikulum Merdeka. Untuk itu, seorang guru harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta menindaklanjuti kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan agar semakin baik. Oleh karena itu, pembelajaran di kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran paling inovatif dan paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Marilah kita simak video pembelajaran berkaitan dengan rangkaian kegiatan pengalaman melalui penerapan kurikulum Merdeka pada pembelajaran di kelas 5. Selamat menyaksikan. Pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana pendidik harus memahami karakteristik peserta didik. Diawali dengan melakukan tes awal kemampuan dan potensi peserta didik. Pendidik harus mampu memberikan pembelajaran yang menarik minat siswa, membuat motivasi siswa dalam belajar menjadi meningkat. Hal ini dapat dilakukan peserta didik dengan melakukan beberapa hal atau kegiatan yang menyenangkan, baik sebelum pembelajaran maupun setelah melaksanakan pembelajaran. Selain melakukan pembelajaran di dalam kelas, seorang pendidik juga mampu melakukan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam melakukan pembelajaran di luar kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada suatu mata pelajaran maupun lintas mata pelajaran. Seorang pendidik juga harus mampu menginternalisasikan profil pelajar Pancasila pada setiap pembelajaran yang dia lakukan. Seorang pendidik harus mampu menyajikan pembelajaran dari materi yang sederhana menjadi materi yang bermakna bagi peserta didik. Sebagai contoh, pembelajaran terkait dengan rantai makanan. Hal ini akan terasa membosankan jika dilakukan hanya mempelajari teori dari dalam buku. Namun, ketika anak diajak langsung untuk mempraktekkan kegiatan rantai makanan dengan cara bermain peran, peserta didik akan merasa bahwa dirinya memerankan setiap elemen yang ada dalam rantai makanan tersebut, serta pembelajaran ini akan menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Hal ini tidak akan dilupakan oleh peserta didik sampai mereka dewasa nanti. Pembelajaran yang berkaitan dengan pengalaman langsung serta pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik adalah esensi utama dari kurikulum Merdeka. Jadi, peserta didik tidak hanya mempelajari materi secara teori di dalam kelas. Kegiatan di luar kelas yang dilakukan oleh peserta didik selain memberikan suasana baru, juga memberikan pengalaman belajar yang tak terlupakan. Peserta didik akan merasa senang dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-temannya dalam melakukan kegiatan praktek. Pembelajaran berdiferensiasi juga menjadi ciri khas dalam kurikulum Merdeka. Seorang pendidik harus bisa menyajikan pembelajaran
yang memiliki diferensiasi dalam hal konten, konteks, proses, dan produk. Dalam hal konten dan konteks pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik akan diajak untuk mempelajari materi dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya, mulai dari peserta didik yang memiliki karakteristik visual, auditori, maupun kinestetik. Berikut ini adalah contoh pembelajaran pada mata pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya, di mana peserta didik diajak langsung untuk melakukan kegiatan praktikum menari. Pada profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Keenam dimensi tersebut terintegrasi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik, sehingga setiap dimensi tersebut dapat menjadi sebuah karakter profil pelajar Pancasila yang merupakan identitas bagi para pelajar Indonesia. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Salah satu esensi dari kurikulum Merdeka ialah menciptakan generasi penerus bangsa yang anti kekerasan, di mana peserta didik dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang memiliki unsur kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal. Perilaku anti-bullying ini merupakan salah satu perilaku yang harus ada dalam peserta didik, sehingga tumbuh rasa saling menghargai, saling menghormati, berkolaborasi, dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Selain penerapan nilai-nilai 6 dimensi profil pelajar Pancasila, peserta didik juga diajak untuk menguasai kompetensi dalam hal literasi dan numerasi. Kompetensi literasi dan numerasi yang diajarkan meliputi literasi baca tulis, literasi budaya dan kewarganegaraan, literasi finansial, literasi digital, dan literasi numerasi. Setiap kemampuan literasi dan numerasi yang diajarkan oleh pendidik pada peserta didik merupakan sebuah bekal bagi mereka di masa yang akan datang. Majulah pendidikan Indonesia melalui penerapan kurikulum sosial emosional. Demikianlah kegiatan pembelajaran melalui penerapan kurikulum Merdeka. Semoga dapat memberikan wawasan dan inspirasi. Mari kita rayakan Hari Guru Nasional dengan saling berbagi inspirasi kepada para pendidik di seluruh Indonesia. Terus semangat para pendidik seluruh Indonesia untuk memajukan negeri ini melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid. Semoga pada tahun 2023 ini, para pendidik mampu menerapkan kurikulum Merdeka seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Salam dan